Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 2, yaitu titik beku parafin. Perkenalkan, nama saya Naposia dengan standbook A24120-033. Adapun asisten praktikumnya yaitu Kak Iis Rahmawati dengan standbook A24119-025. Tujuan percobaan. Yang pertama, memahami konsep besaran yang berkaitan dengan titik beku parafin. Yang kedua, menjelaskan pengertian titik beku parafin. Dan yang ketiga, menentukan titik beku parafin. Dan yang terakhir, membuat grafik hubungan antara waktu dengan penurunan suhu. Teori ringkas. Suatu materi dapat berwujud sebagai zat padat, zat cair atau gas, misalnya H2O. Dalam fase padat berwujud sebagai es, dalam fase cair berwujud sebagai air, dan dalam fase gas berwujud sebagai uap. Asalkan tidak terurai pada suhu yang tinggi, maka semua zat-zat dapat berwujud sebagai salah satu dari ketiga fase tersebut dengan syarat suhu dan tekanannya cocok. Jika terjadi pergantian dari fase yang satu ke fase yang lain, maka terjadi penyerapan atau pembebasan panas, dan biasanya juga terjadi perubahan dari satu wujud ke wujud yang lain. Tugas pendahuluan. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan titik beku, titik lebur, dan titik didih? Yang kedua, jelaskan pengertian dari panas peleburan atau kalor lebur. Yang B, panas pembekuan. C, panas peralihan. Yang pertama, titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Titik lebur adalah suhu di mana benda tersebut akan merubah wujud menjadi benda cair. Titik didih merupakan suhu atau temperatur di mana tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Untuk pertanyaan yang kedua, bagian A, kalor lebur adalah perubahan entalpi yang dihasilkan dari penyediaan energi kuantitas tertentu pada suatu zat untuk mengubah keadaannya dari padat menjadi cair. Bagian B, panas pembekuan adalah suhu akhir pembekuan yang dikehendaki dan pada satu suhu pembekuan titik beku bahan sudah terlampaui. C, panas peralihan adalah perpindahan panas melalui sistem fisik yang diklasifikasikan menjadi konduktivitas termal, konveksi termal, dan radiasi termal. Adapun alat dan bahan, yang pertama alat pengaduk, kedua stopwatch, ketiga tabung reaksi, keempat termometer, dan yang kelima spiritus, keenam parafin, ketujuh bunsen, kedelapan statif, dan yang terakhir kertas grafik. Adapun fungsi alat dan bahan, yang pertama alat pengaduk berfungsi untuk membantu mendeteksi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Yang kedua, stopwatch. Stopwatch berfungsi sebagai alat untuk mengukur waktu. Yang ketiga, tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat pengembangbiakan mikroba dalam media cair. Yang keempat, termometer. Termometer berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu atau temperatur serta perubahan suhu. Yang kelima, spiritus berfungsi untuk digunakan sebagai bahan pendingin anti beku. Yang keenam, parafin. Parafin berfungsi sebagai pelarut bahan bakar sintesis senyawa kimia. Yang ketujuh, bunsen. Bunsen berfungsi menghasilkan api gas terbuka tunggal yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Yang kedelapan, statif. Statif berfungsi sebagai penjepit kondensor pada proses pemanasan dengan pendingin balik. Dan yang terakhir, kertas grafik. Kertas grafik berfungsi sebagai dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan daripada sebuah tabel data. Ya, itulah pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.